Cerita yang ke-145, novel fiksi bela diri Raja Pedang. Edisi yang ke-2391 hingga 2400. 22 tetua klan Gongsun membuka mata mereka dan menatap Anren sambil tersenyum, sedikit kekaguman di mata mereka. Melihat kekaguman di matanya, orang-orang di dekatnya menggosok mata mereka karena tidak percaya. Dia benar-benar mengagumi putra sekte. Aku benar-benar tidak mengerti apa-apa. Orang-orang dari sisa-sisa kuno semuanya sombong. Sisa-sisa Gongsun masih yang terkuat, dan mereka benar-benar mengagumi putra suci. Mereka semua tampak seperti melihat hantu. Mereka menatap Anren dengan tidak percaya, lalu mereka semakin tidak percaya. Apa yang dilakukan Anren sehingga mendapat penghargaan dari klan Gongsun? Betapapun kuatnya dia hanyalah seorang putra suci. Aku belum pernah mendengar dia melakukan sesuatu yang luar biasa akhir-akhir ini. Sudah lama sejak Anren membuat kehebohan, dan banyak orang tidak tahu seberapa kuatnya dia. Selain itu, tidak banyak berita tentang Anren selama periode ini. Jika mereka tidak melihat Anren dan mengetahui bahwa dia datang untuk melamar, mereka hampir akan melupakan misi ini. Namun tak seorang pun menyangka bahwa setelah menghilang beberapa saat, ia akan kembali membawa bom besar. Setelah Anren dengan hormat bertukar beberapa kata dengan tetua ke-22 klan Gongsun, dia mengundurkan diri dan kembali ke perkemahan klan Ling Qiao. Kakak Su, Anren benar-benar anak yang luar biasa. Cai Bin menatap Anren dengan tak percaya. Tadi dia mengira keturunan Gongsun datang ke sini untuk Huang Junru, tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak terjadi. Mereka mungkin datang untuk Anren. Tetapi apakah Anren benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti itu? Bahkan jika mereka datang untuknya, mengapa mereka tidak pergi ke sekte Ling Qiao? Apa yang mereka lakukan di sekte mereka? Mungkinkah untuk membangun momentum bagi Anren? Hati Cai Bin tergerak, dia melihat perubahan ekspresi Anren. Sepertinya dia bertekad untuk menang. Dia mengundang keturunan Gongsun untuk membangun momentum, dan bahkan keturunan Namong dan Murong datang untuk mendukungnya. Tampaknya dia bertekad untuk menikahi Huang Junru. Dia menoleh menatap Su Tianmu yang memasang ekspresi acuh tak acuh, lalu menghela nafas sedih. Seandainya saja hal itu terjadi beberapa dekade sebelumnya. Dia sedikit tidak menyukai Anren, dan tentu saja lebih menyukai saudara yang pernah mengalami kesulitan bersama. Dia benar-benar berpikir bahwa Huang Junru dan Su Tianmu adalah pasangan yang cocok. Namun sayang sekali Su Tianmu lahir terlambat dan datang ke Tianjiang juga terlambat. Jika dia bisa datang beberapa dekade lebih awal, prestasinya pasti akan melampaui Anren, dan Su Tianmu pasti akan menjadi orang yang dikagumi oleh 3 klan yang masih hidup. 28 tulang pedang, bahkan makam pedang harus mengaguminya, belum lagi 3 klan yang masih hidup. Inilah jenius tak tertandingi pertama dengan 28 tulang pedang di luar makam pedang. Kekuatan mana yang tidak akan mencintainya? Terlebih lagi, tidak dapat dipastikan apakah ada seorang jenius dengan 28 tulang pedang di makam pedang sekarang. Mungkin Su Tianmu adalah satu-satunya di dunia ini yang telah mencapai puncak pedang Dao 3 alam. Sayangnya, tidak peduli seberapa jahatnya Su Tianmu, sudah terlambat. Hei, ada lebih dari 1 orang suci di sekte saya. Jika saya bisa membantunya menemukan pasangan, itu akan menjadi hal yang hebat. Mata Cai Bin tiba-tiba berbinar. Para wanita suci lainnya di sekte mereka juga tidak buruk. Sekarang satu-satunya yang bisa menandingi Su Tianmu adalah wanita suci itu. Jika dia bisa menandingi salah satu dari mereka, maka dia akan aman, dan bahkan seluruh sekte akan aman. Saudara Su, apakah kamu menyadari bahwa ketiga klan yang tersisa semuanya datang untuk menangkapnya? Su Tianmu melirik Anren dan tidak berkata apa-apa. Apakah mereka datang untuk Anren atau tidak, itu bukan urusannya, dan dia tidak perlu iri dengan hubungan Anren. Jika orang lain kuat, itu adalah hubungan, jika Anda kuat, maka Anda adalah hubungan itu. Melihat Su Tianmu tidak tertarik, Cai Bin memutar matanya dan berkata, Kakak Su, apakah kamu tahu mengapa Anren ada di sini? Tidak tertarik. Hai, semakin tidak tertariknya Anda, semakin banyak dia berbicara. Anren datang ke sini untuk melamarmu. Awalnya kupikir hanya sekte Ling Qiao yang ingin bersatu dengan sekte kita, tetapi tampaknya pikiranku terlalu sederhana. Ini jelas merupakan niat Anren sendiri. Dia harus memiliki gadis suci dari sekte kita. Kau tahu, dia sebenarnya agak tergila-gila. Tetapi saya tidak menyukai pendekatannya.
Saudara Su, mengapa Anda tidak mencobanya juga? Apa yang harus kucoba? Su Tianmu menatap Cai Bin tanpa berkata-kata. Aku sudah punya istri. Oh, Cai Bin menatap Su Tianmu dengan heran. Dari makam pedang hingga sekarang, dia melihat bahwa Su Tianmu selalu sendirian. Dia pikir dia seorang bujangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah menikah untuk waktu yang lama. Kapan kamu menikah? Kamu tidak melihat istrimu, dan kamu tidak membawanya bersamamu. Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu yang salah? Kali ini aku di sini untuk menjemputnya, kata Su Tianmu. Dia tidak ingin Huang Junru tinggal di Sekte Qintian lagi. Sekte Qintian telah menyakiti Huang Junru dengan sangat parah, dan gurunya, dengan kata lain, menerimanya sebagai murid, tetapi terus terang saja, dia ingin melatih mesin pembunuh. Hatinya terkutuk. Cai Bin mengangguk pelan, berpikir bahwa kamu masih punya hati nurani. Tapi di mana kamu menikah? Huang Jiang. Apa? Cai Bin benar-benar bingung. Mereka menikah di Huang Jiang. Mengapa menikah begitu dini? Lagi pula, orang-orang Huang Jiang itu karakternya seperti apa? Betapapun cantiknya mereka hanyalah cangkang kosong. Belum lagi mereka merepotkan orang lain, mereka tidak punya bakat dan kultivasi rendah. Mereka bahkan tidak bisa berumur panjang. Apa gunanya punya pasangan Tao seperti itu? Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mengubahnya? Kita menikah selamanya, dan kita tidak akan pernah berubah. Su Tianmu menjawab dengan tegas. Dia telah memutuskan Huang Junru untuk seluruh hidupnya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Kakak Su, maafkan aku karena kepo sekali. Kalau begitu, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Cai Bin terdiam. Dia hanya ingin mengingatkanmu dengan niat baik. Apakah perlu bersikap tidak berperasaan seperti itu? Tidak, maksudku. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jadi kamu tidak perlu mengatakannya. Cai Bin memang banyak bicara sejak awal, dan dia disela 2 kali, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saudara Su, ada begitu banyak gadis cantik di Tianjiang, dan bahkan ada lebih banyak orang suci. Selama kamu bersedia, kamu bahkan dapat mengejar seorang gadis cantik dari klan kuno. Mengapa kamu begitu keras kepala? Berapa lama seorang wanita Huang Jiang bisa hidup? Seberapa mampu dia? Jangan banyak bicara. Sejauh yang aku tahu, hanya kamu dan Anren yang bisa sampai ke Tianjiang dan menciptakan dunia untuk diri mereka sendiri selama bertahun-tahun ini. Ada juga Huang Yiyun, tapi dia berbeda dari kalian berdua. Cai Bin selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Dia akan sangat tidak senang jika dia tidak menyelesaikannya. Situasi Huang Junru dan saudara perempuannya berbeda. Mereka dibawa langsung dari Huang Jiang dan pergi ke Tianjiang sendiri. Selama ribuan tahun, hanya ada Anren dan Su Tianmu. Dia tidak bisa mengerti apa yang begitu baik tentang seorang wanita dari Huang Jiang. Su Tianmu menatap Cai Bin tanpa ekspresi, tanpa mengatakan sepatah kata pun, terlalu malas untuk membantah. Namun sikap acuh tak acuhnya membuat Cai Bin semakin tidak nyaman. Ia ingin berdebat dengannya dan membantahnya. Selamat datang semuanya di upacara besar sekte kami. Orang suci yang akan dinobatkan kali ini adalah Huang Junru. Melihat sebagian besar orang telah hadir, kepala sekolah secara resmi mengumumkan dimulainya upacara penobatan. Kakak Su, apakah kamu benar-benar akan gantung diri di pohon? Junro, Cai Bin masih berusaha membujuk Su Tianmu, dan tidak menyadari bahwa badan Su Tianmu gemetar dan napasnya menjadi cepat. Dan dia masih saja ngoceh. Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tapi sebaiknya kau membuka matamu dan melihat dunia. Kau akan tahu betapa banyak gadis berbakat di luar sana. Huang Junru adalah seorang jenius yang tak tertandingi di sekte kami. Dia bangkit dari ketidakjelasan di Huang Jiang, membangkitkan seni pedang yang kejam, dan mencapai pencerahan dengan menebas di tingkat langit dan bumi. Kemudian aku menyadari bahwa membunuh itu terlalu berat, jadi aku fokus berlatih jalan pedang welas asih, dan ilmu pedangku pun mencapai tingkatan baru. Sekarang, aku memiliki 28 tulang pedang, mencapai puncak pedang Dao 3 alam. Kepala Sekte Qintian sedang menggambarkan prestasi masa lalu dan bakat Huang Junru saat ini. Ketika istilah 28 tulang pedang keluar, seluruh ruangan menjadi gempar. Puncak pedang Dao 3 alam. Jika kamu bukan dari makam pedang, bisakah kamu juga mendapatkan 28 tulang pedang? Ada masa depan cerah di depan.
Semua orang terkejut. Semua orang di tiga alam tahu tentang seni pedang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang telah mencapai 28 tulang pedang. Dalam benak dunia, satu-satunya orang yang dapat mencapai puncak seni pedang tiga alam adalah makam pedang, dan satu-satunya orang yang dapat mencapai 28 tulang pedang adalah orang di makam pedang. Gagasan bahwa seseorang dengan 28 tulang pedang dapat muncul di dunia luar hampir seperti dongeng. Upacara ini benar-benar layak untuk dihadiri. Dengan badan pedang dan puncak pedang Dao tiga alam, Santo Huang Junru benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Sekarang kamu punya potensi untuk naik. Semua orang tercengang. Huang Junru mungkin adalah orang yang paling menjanjikan di antara orang-orang suci Sekte Qintian saat ini. Dia mungkin dapat memimpin Sekte Qintian ke tingkat yang lebih tinggi dan ada harapan besar baginya untuk naik ke alam atas. Pantas saja Anren tidak sabar untuk melamar, itu sebabnya. Siapa yang tidak tertarik pada gadis secantik itu? Kalau saja aku beberapa ratus tahun lebih muda, aku pasti akan melakukan apa saja untuk mengejarnya. Tidak heran Anren mengundang keturunan kuno untuk membantunya. Ternyata mereka tidak cukup percaya diri. Mereka juga perlahan-lahan mengerti mengapa Anren membuat keributan besar tentang lamaran pernikahan. Sekte Qintian akhirnya menemukan seorang wanita jenius yang tak tertandingi, dan tentu saja tidak akan memberikannya kepada orang lain. Sebelum lamaran Anren, mereka mengira peluang keberhasilannya sangat tinggi, tetapi sekarang kemungkinannya sangat rendah. Tanpa dukungan keturunan kuno, Kaisar Qintianzong kemungkinan besar akan menolak pernikahan ini. 28 tulang pedang. Cai Bin dan teman-temannya berseru, jelas tidak menyadari bahwa Huang Junru telah memperoleh 28 tulang pedang. Kemudian mereka menatap Su Tianmu dengan lebih terkejut lagi. Dua orang jenius dengan 28 tulang pedang. Fakta bahwa dunia luar dapat menghasilkan dua orang jenius dengan 28 tulang pedang hanyalah jodoh yang ditakdirkan. Menurut mereka, tidak ada yang lebih cocok untuk Huang Junru selain Su Tianmu. Saudara Su, saya dengan tulus menyarankanmu untuk mengejar Santo Huang Junru. Kamu adalah pasangan yang cocok untuknya. Saya pasti akan mendukungmu. Cai Bin langsung menghasut Su Tianmu, dengan mengatakan bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah menemukan jenius wanita lain dengan 28 tulang pedang. Jika Anda merasa tidak percaya diri, maka mintalah bantuan Changlan Tower. Apakah Anda tidak memiliki hubungan dengan Changlan Tower? Jika Anda dapat meminta dukungan Changlan Tower, maka masih ada harapan. Meskipun Menara Changlan adalah kekuatan yang sedang berkembang, ia sangat kuat. Bahkan keturunan kuno harus waspada terhadapnya. Jika mereka maju untuk mendukung Su Tianmu, maka akan ada harapan. Tidak perlu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Cai Bin melotot dan bertanya, apa maksudmu tidak perlu? Tidak, Sein Huang Junru memiliki 28 tulang pedang. Kau bahkan tidak menyukainya. Dia begitu cemas hingga hampir putus asa. Apa bagusnya istrimu yang telah berbagi kesulitan denganmu? Sein Huang Junru pastinya puluhan ribu kali, bahkan mungkin 100.000 kali lebih baik darimu. Tidak, bukan berarti kualitasnya beberapa kali lipat lebih baik, hanya saja tidak ada bandingannya. Junro, kamu adalah istriku. Perkataan Su Tianmu yang nyaring bagaikan bom yang dilemparkan langsung ke wajah Cai Bin, menghancurkannya seluruhnya. Teman-teman baiknya begitu ketakutan hingga mereka berdiri dalam kepanikan. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah waktu yang lama, Cai Bin tergagap dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Kamu bilang Anren datang untuk melamar Junru. Su Tianmu tidak menjawab pertanyaan Cai Bin. Yang dia dapatkan hanyalah wajah dingin penuh niat membunuh. Bagaimana mungkin wanitanya dirindukan oleh orang lain? Cai Bin terbangun oleh aura pembunuh Su Tianmu. Dia menggigil, menelan ludahnya, dan bertanya dengan suara gemetar, Santo Huang Junru, apakah dia benar-benar istri pertamamu? Ya, Cai Bin terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik. Jangan bicara omong kosong, Sein Huang Junru memang pernah menikah di Huangjiang, tetapi tunangannya dibunuh oleh guru kakak senior Huang. Mustahil untuk menyembunyikan semua urusan Huang Junru, jadi kami hanya bisa membuat beberapa pernyataan yang kredibel untuk membingungkan publik. Tuan Junru memang menyerangku. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, tapi tuanku tidak akan membiarkan dia membunuhku. Awalnya dia adalah seekor semut.
Jika Kaisar Abadi Gila tidak turun tangan, dia pasti sudah mati. Namun, semut di awal telah tumbuh menjadi makhluk yang cukup kuat untuk mengguncang dunia ini. Otak Cai Bin membeku setelah mendengar ini. Banyaknya informasi yang begitu banyak membuatnya tidak tahu harus berpikir apa. Setelah Kaisar Qin Tianzong mengumumkan prestasi Huang Junru, upacara penobatan resmi dimulai. Langit yang tertutup awan gelap tiba-tiba menghilang, dan seberkas sinar matahari bersinar tepat di depan aula. Beberapa wanita terbang di langit, menaburkan kelopak bunga. Kelopak bunga terbelah menjadi dua bagian saat turun, lalu terbelah lagi menjadi dua bagian. Ratusan kelopak yang tersebar segera berubah menjadi ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Namun dalam sekejap, area di depan aula sekte berubah menjadi lautan bunga. Kemudian, kekuatan hijau menyapu sekeliling, dan tanaman merambat yang penuh vitalitas tumbuh dengan cepat, menangkap kelopak yang jatuh dari langit dan tumbuh menjadi bunga-bunga yang cerah. Segera, mereka berkumpul bersama, menanggapi Huang Junru yang berjalan keluar dari aula sekte. Huang Junru mengenakan gaun putih hari ini, dengan kelimannya menjuntai sejauh 10 kaki. Ia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya dan meletakkan kedua tangannya di depannya. Ia memiliki temperamen yang dingin dan suci, dan wajahnya yang sangat cantik membuat lautan bunga tampak pucat jika dibandingkan. Ketika semua pasukan melihat Huang Junru, mereka tercengang sejenak. Dari segi penampilan, dia tidak diragukan lagi yang terbaik, dari segi bakat, dia bahkan lebih luar biasa. Siapa yang tidak akan tersentuh oleh wanita seperti ini? Ketika Anren melihat Huang Junru keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Matanya penuh dengan panas, keinginan, dan keserakahan. Dia telah berlatih dengan sepenuh hati selama ratusan tahun. Jika dia bisa bersama peri seperti itu, maka semua tahun latihan kerasnya akan berharga dan hidupnya akan lebih berwarna. Junro, saat Su Tianmu melihat Huang Junru, dia juga merasa gembira. Dia tidak pernah melihat Huang Junru sejak mereka berpisah di Wu Mansion. Sudah hampir 100 tahun sejak dia mulai berlatih. Kerinduan yang telah dia kumpulkan menjadi begitu kuat sehingga sulit untuk diatasi. Huang Junru berjalan keluar dengan mata terpaku, dan tak seorang pun dapat memasuki pandangannya sampai dia merasakan napas yang telah dirindukannya selama lebih dari 100 tahun. Ya, apakah itu dia? Di balik emosinya ada rasa takut. Dia takut merasakan sesuatu yang salah. Ada terlalu banyak aura yang hadir, dan dia sudah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Jadi jika auranya mirip, dia mungkin tidak bisa membedakannya. Lagi pula, selama proses kultivasi, auranya akan terus berubah dan bisa jadi itu bukan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan. Setelah kepala sekolah membuat pengumuman, dia secara resmi akan menjadi orang suci sekte tersebut. Huang Junru berhenti di depan tangga di depan aula utama dan secara resmi menerima gelar dari kepala sekolah. Atas nama kepala sekolah dan sesuai dengan keinginan sekte, aku tetapkan Huang Junru sebagai orang suci sekte kita. Kepala sekte Qintian pertama kali melafalkan ajaran kuno dengan cara yang hikmat dan bermartabat, dan kemudian secara resmi menobatkan Huang Junru sebagai orang suci. Junro berterima kasih pada sekte dan kepala sekolah. Huang Junru setengah berlutut, menerima kekuatan suci yang dianugerahkan padanya. Sinar cahaya bunga emas memasuki badannya, dan statusnya sebagai orang suci mulai berlaku. Itu juga berarti bahwa nasibnya terikat pada seluruh sekte, dan dia akan diberkati oleh seluruh sekte di masa depan. Selamat kepada Santo Huang Junru. Semoga Santo Huang menempa angin dan awan serta menciptakan sebuah era. Di antara semua orang berbakat, Sein Huang pastinya yang terbaik. Dengan segala pujian yang datang, Huang Junru berdiri, tersenyum dan mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Baru ketika matanya tertuju pada suatu sudut, ucapan terima kasihnya terhenti tiba-tiba, dan dia pun membeku di tempat. Kakakmu. Di tengah kerumunan itu, muncullah sosok yang telah dipikirkannya selama hampir 200 tahun, dan membuatnya menangis sejadi-jadinya. Su Tianmu telah memasuki berbagai alam spiritual ruang dan waktu, tetapi total waktu kultivasinya hanya beberapa dekade. Namun, dia telah berkultivasi di alam spiritual ruang dan waktu sejak pertama kali tiba di Tianjiang. Usia tulangnya hampir 200 tahun. Setelah bertahun-tahun merindukan seseorang, dia hanya bisa bersemangat, dan tidak ada dorongan di matanya yang berkaca-kaca. Ia takut kalau apa yang dilihatnya hanyalah ilusi,
Tetapi meskipun itu hanya ilusi, ia berharap dapat melihatnya lebih lama lagi dan tidak membiarkannya menghilang begitu cepat. Junro, melalui matanya yang berkaca-kaca, Su Tianmu tampak memanggilnya dan bahkan berjalan ke arahnya. Dia secara tidak sadar memiliki dorongan untuk keluar, tetapi dia tidak berani bergerak setelah mengambil setengah langkah. Halusinasi itu begitu nyata. Sepertinya aku semakin dekat dengannya. Bisakah aku melihatnya dengan jelas? Air matanya sungguh menghalangi penglihatannya, tetapi jika dia berkedip, apakah semuanya akan hilang? Nona Suci Huang. Ketika dia mengumpulkan keberanian untuk berkedip, seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Aku sudah lama mengagumimu. Kita berasal dari perbatasan kuning yang sama. Aku tidak berbakat, tetapi aku ingin mengejarmu sebagai mitra tauku di depan semua orang, sehingga kita bisa berlatih bersama dan naik ke alam atas. Wow, dia baru saja meminta menikah seperti itu. Tanggapan langsung Anren mengejutkan semua orang dan menyebabkan keributan. Ini terlalu langsung. Kepala sekolah menatap Anren dengan cemberut dan berkata, sekarang adalah upacara penobatan orang suci, ini bukan tempat bagimu untuk melamar. Lagi pula, mengapa aku, Nyonya Suci sekteku, harus menikahimu? Bakat dan prestasi Huang Junru di masa depan pasti tidak akan kalah dari Anren, dan dia bahkan mungkin lebih kuat dari Anren. Mereka tidak akan pernah melakukan bisnis yang merugi seperti itu. Dia tidak setuju, dan Huang Junru bahkan cenderung tidak setuju. Dari awal hingga akhir, hanya ada Su Tianmu di hatinya. Saya mengejar Dao yang agung dalam hidup saya dan tidak mempertimbangkan masalah pasangan Tao. Terima kasih atas penghargaan Anda. Dia berbicara dengan dingin. Dia tidak mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang suami. Pertama, sekte tersebut tidak mengizinkannya untuk mengatakannya, dan kedua, di bawah perhatian berbagai kekuatan, dia tidak dapat mengatakannya. Jika dia mengatakannya, itu akan membawa banyak masalah bagi Su Tianmu. Dia bukan mesin pembunuh sekarang. Dia masih sadar dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Bukan hanya Su Tianmu yang memikirkannya. Dia tidak membual, seluruh dunia akan dipenuhi dengan para pelamarnya. Jika dia memberitahu Su Tianmu tentang hal itu, Su Tianmu akan segera menjadi musuh publik seluruh Tianjiang. Ekspresi Anren membeku. Dia penuh percaya diri. Dia sudah mempertaruhkan segalanya dengan mengejarnya secara terbuka di hadapan berbagai kekuatan. Jika dia menolaknya seperti ini, di mana wajahnya akan berada? Nona Huang, namaku Anren. Aku telah berjuang keras dari Huangjiang. Sekarang aku adalah orang suci pertama dari Sekte Lingqiao. Aku telah membangkitkan beberapa konstitusi fisik. Aku pasti akan dapat naik ke alam atas suatu hari nanti. Mohon pertimbangkan aku. Mungkin karena dia menghilang terlalu lama dan Huang Junru baru saja bangun belum lama ini, jadi dia dengan tegas menolaknya. Setelah mendengar semua perbuatan dan kemampuannya, dia seharusnya bisa mempertimbangkannya. Sein Huang, Anren sangat berbakat dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia pasti teman yang sempurna untukmu. Huang Junru hendak berbicara ketika sebuah suara menghentikannya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah tetua klan Nangong yang mendukung Anren. Santo Huang, Anren adalah jenius paling luar biasa di Tianjiang. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki warisan yang kuat. Klan saya sangat mengaguminya. Harap pertimbangkan dengan saksama. Para tetua klan Murong juga bangkit untuk mendukung Anren. Mendesis. Dua klan kuno besar mendukungnya. Semua pasukan terkejut dan terkesiap. Dugaan mereka benar. Para keturunan kuno datang menghadiri upacara itu hanya untuk mendukung Anren, bukan demi wajah Kaisar Qin Tianzong. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Anren dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kemudian mereka melihat ke arah keturunan Gongsun dan bertanya, apakah sekarang saatnya bagi kalian untuk keluar dan membantu? Nona Huang, Santo Anren adalah santo pertama di sekte kami. Dalam hal bakat dan masa depan, tidak ada seorang pun di sekte kami yang dapat menandinginya. Bahkan tetua agung sekte kami pernah berkata bahwa era berikutnya akan menjadi miliknya. Alih-alih menunggu dukungan dari keturunan Gongsun, mereka menerima dukungan dari sekte Lingqiao terlebih dahulu. Namun, ini normal. Jika orang-orang mereka sendiri tidak mendukung mereka, siapa yang harus mereka dukung? Kepala sekte Qin Tian melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit. Kedua klan kuno itu secara terbuka mendukung Anren. Bukankah akan sedikit tidak tahu terima kasih jika dia tidak setuju? Jika mereka menolak,
mereka tidak hanya akan menyinggung sekte Ling Qiao, tetapi juga dua klan kuno. Sekalipun mereka sekte tingkat atas, mereka tidak akan mampu menyinggung tiga kekuatan teratas. Huang Junru terkejut. Dia tidak mengenal Anren dan tidak pernah mempertimbangkan siapa Anren, tetapi sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan Anren, itu memberinya banyak tekanan. Memang, dia bisa menolak, tapi harga yang harus dia bayar berada di luar kemampuannya, bahkan seluruh sekte Qintian mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Dia tidak lagi sekejam dulu. Dia sekarang sentimental. Dia sangat menghargai persahabatan, persaudaraan, dan ikatan sekte. Tidak mungkin baginya untuk menjadi mesin pembunuh yang kejam seperti dulu. Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jika Santo Huang bersedia menikahi Anren, klan kami bersedia memberi kami mutiara emas dan pohon giok sebagai hadiah. Keturunan Gongsun angkat bicara dan mengemukakan pandangan mereka, dan mereka menjatuhkan bom begitu mereka membuka mulut. Tetua klan Gongsun berdiri dan mengambil pohon setinggi 2 kaki yang memancarkan cahaya kemasan. Pohon itu seperti batu giok, dengan buah-buah seperti manik-manik di atasnya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa ada hukum yang mengalir di permukaannya. Mutiara emas dan pohon giok. Itu benar-benar pohon mutiara emas dan giok. Sial, apakah keturunan Gongsun sudah gila? Mereka bahkan bisa menggunakan harta karun seperti itu sebagai hadiah. Siapa sebenarnya Anren bagi mereka? Melihat manik-manik emas dan pohon giok, semua orang yang hadir menjadi gila. Pohon giok mutiara emas adalah benda suci langka di surga dan bumi. Memakan mutiara emas dapat membawa seseorang ke alam surga dan bumi. Jika seseorang dapat memurnikan seluruh pohon, seseorang bahkan dapat menerobos ke alam Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi merupakan makhluk kuat yang hanya selangkah lagi dari Yang Mulia Surgawi. Begitu Raja Surgawi yang kuat muncul, dia dapat langsung menekan dunia ini. Dapat dilihat betapa berharganya pohon emas, mutiara, dan giok, tetapi keturunan Gongsun benar-benar mengambilnya hanya sebagai hadiah. Keturunan Gongsun benar-benar gila, dan mereka juga akan gila. Itu benar-benar pohon mutiara emas dan giok. Kepala sekte Qintian tidak dapat mengalihkan pandangannya saat melihat mutiara emas dan pohon giok. Bahkan seolah-olah matanya terpaku padanya, penuh dengan keserakahan dan keinginan. Semua praktisi di dunia ini pasti menginginkan pohon giok mutiara emas. Selama mereka mengetahui khasiat pohon giok mutiara emas, mustahil bagi mereka untuk tidak menginginkannya. Belum lagi dia, bahkan Huang Junru tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan sangat tersentuh. Hanya dengan satu manik emas, seseorang dapat dengan mantap menerobos ke alam baru di alam Fatian Xiangdi. Dengan memurnikan seluruh pohon, ada harapan untuk mencapai alam Raja Surgawi, dan harapan untuk naik ke alam berikutnya juga sangat meningkat. Tidak peduli apapun sikapnya terhadap Anren, dia tidak dapat menahan godaan emas, mutiara, dan batu giok. Melihat keterkejutan yang ditimbulkan oleh manik-manik emas dan pohon giok, Anren sangat puas dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Melihat Huang Junru juga menatap manik-manik emas dan pohon giok dan tidak bisa mengalihkan pandangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan lamaran pernikahan itu setidaknya 60% pasti. Dengan dukungan dari 3 klan kuno, klan Gongsun juga mengambil harta karun langka di dunia. Belum lagi menangkap Huang Junru, saya khawatir mereka tidak akan kesulitan menangkap istri kepala sekolah. Jangan berpikir bahwa pemimpin sekte Qintian tidak tergoyahkan, hanya saja manfaatnya tidak ada. Semua orang yang telah berkultivasi hingga tingkat Fatian Xiangdi sangat fanatik dengan tingkat Raja Surgawi. Mengatakan bahwa mereka terobsesi adalah meremehkan. Asal kau bilang ingin memberinya emas, mutiara, dan batu giok, apalagi seorang istri, aku khawatir kau juga ingin memberinya selir, bahkan seorang anak perempuan. Mendesis. Keturunan Gongsun benar-benar kaya dan berkuasa. Cai Bin terkesiap saat melihat manik-manik emas dan pohon giok, kulit kepalanya terasa geli. Keturunan Gongsun telah hidup menyendiri dan tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa langkah pertama mereka akan sangat hebat. Kemudian dia menatap Anren dengan kaget. Sumber daya keuangan klan Gongsun sangat mencengangkan, tetapi yang terpenting adalah kekuatan Anren. Bahkan jika keturunan Gongsun memiliki banyak harta, mutiara emas dan pohon giok pasti sangat berharga di klan. Namun sekarang diberikan kepada Anren sebagai hadiah. Seberapa tinggi status Anren di antara keturunan Gongsun hingga dihargai seperti ini?
Keturunan Gongsun benar-benar mengerikan. Mereka bahkan bisa menghasilkan pohon emas, mutiara, dan giok. Betapa mengerikannya latar belakang klan Gongsun. Terlalu menakutkan. Tidak heran mereka mengatakan klan Gongsun adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Itu benar. Sekarang semua pasukan telah menyadari betapa mengerikannya keturunan Gongsun. Keturunan Namong dan keturunan Murong hanya keluar untuk mendukung Anren, dan tidak ada dari mereka yang mengambil harta karun. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat memberikan hadiah yang lebih baik daripada emas, mutiara, dan pohon giok, atau mereka enggan berdarah. Ini cukup membuktikan adanya jurang pemisah antara klan Namong, klan Murong dan klan Gongsun. Tapi yang paling menakutkan adalah Anren. Keturunan kuno selalu sombong dan merasa benar sendiri, bahkan tidak menganggap serius sekte-sekte teratas, tetapi sekarang mereka sangat menghargainya. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Anren selama ini? Kok mereka nggak tahu apa-apa soal itu, atau bahkan nggak dengar rumornya? Anren bertekad untuk mendapatkan Sein Huang. Kami juga punya gadis suci di sekte kami, mengapa kau harus memilikinya? Datanglah ke sekte kami, dia bisa memilih siapapun yang dia inginkan. Para pemimpin puncak dari banyak pasukan merasa sangat tidak nyaman. Selama mereka diberi mutiara emas dan pohon giok, mereka dapat memilih orang suci manapun dari sekte mereka, atau bahkan membawanya pergi. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Anren tidak hanya memandang rendah Sein mereka, tetapi Sein mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Junru. Hah! Cai Bin terkejut saat mengetahui bahwa Su Tianmu telah mendekati Huang Junru tanpa sepengetahuannya. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bergegas memeluk Su Tianmu. Kakak Su, tolong jangan impulsif. Demi mengejar Huang Junru, Anren dan 3 klan yang masih hidup sudah gila. Jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengan mereka saat ini. Sekalipun itu istrimu, tolong jangan buat masalah saat ini. Biarkan aku pergi. Cai Bin menggelengkan kepalanya dengan panik. Bahkan jika Anda mengatakannya dengan tenang, dia bisa mendengar niat membunuh. Jika dia melepaskannya, kau mati. Kakak Su, dengarkan aku. Kakak senior Huang adalah istrimu, tetapi keadaan sekarang berbeda. Anren dan anak buahnya datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin mereka akan membiarkanmu merebut kembali kakak senior Huang. Kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi, satu di antara sejuta. Puisi yang menyentuh hati mengatakan bahwa kau mempertaruhkan nyawamu demi kekasihmu, tetapi sekarang hanya mahiyatmu yang tersisa. Kau harus tetap tenang. Kita bisa membalas dendam atas pencurian istrimu nanti. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah mengumpulkan kekuatan. Membuka. Cai Bin begitu cemas hingga dia hampir melompat. Mengapa dia begitu keras kepala? Mengapa dia tidak mau mendengarkan nasihatnya? Saudara Su, tidak peduli seberapa kuat dirimu sekarang, bisakah kau mengalahkan seseorang di alam hukuman surga? Bisakah kau mengalahkan seseorang di alam hukum langit dan bumi? Betapapun berbakatnya kamu dalam ilmu pedang, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan seseorang di alam Fatian Xiangdi. Hentikan, Saudara Su. Hadapi kenyataan. Su Tianmu mensibir, kenyataan. Kenyataannya adalah seseorang mencoba mencuri istrinya. Jika dia bisa menoleransi hal ini, dia tidak layak menjadi seorang pria. Anren menoleh dan menatap Su Tianmu yang dipeluk erat oleh Cai Bin, mengerutkan kening. Mengapa kamu begitu bersemangat tentang lamarannya? Mungkinkah dia juga menyukai Huang Junru? Matamu tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kamu layak menyukai orang yang disukainya? Minggirlah dari hadapanku saat suasana hatiku masih bagus. Dia berteriak pada Su Tianmu melalui transmisi suara, dia tidak ingin melihat darah di sini, tetapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka lupakan saja kehidupanmu. Su Tianmu sangat marah hingga tertawa. Dia mencuri istrinya dan berani mengancamnya. Anren tidak lagi memperhatikan Su Tianmu, dan mengepalkan tinjunya ke kepala sekolah sekte Qintian dan berkata, "Kepala sekolah, tolong bantu aku dan Junrou." Kepala sekolah tersadar kembali dan menatap Anren, namun pandangannya tak pernah lepas dari mutiara emas dan pohon giok. Selama Santo Huang tidak keberatan, sekte kami akan mendukungnya. Ini bukan pendapat pribadinya, tetapi pendapat seluruh sekte. Saat mutiara emas dan pohon giok muncul, sikap seluruh sekte terhadap pernikahan ini berubah 180 derajat. Para tetua tertinggi yang menyaksikan upacara di alam spiritual anti waktu dan ruang semuanya menyetujui pernikahan ini.
Asal mereka bisa mendapat emas, mutiara dan batu giok, mereka akan setuju berapapun harganya. Terlebih lagi, Huang Junru baru saja menikah dan dia masih menjadi anggota sekte Qintian mereka. Jika dia tidak menikah, dia akan menjadi anggota sekte Lingqiao. Menyetujui lamaran pernikahan Anren bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan dari emas, mutiara, dan batu giok. Selama Huang Junru dan Anren berhasil, itu berarti mereka memiliki hubungan pernikahan dengan sekte Lingqiao, dan mereka juga dapat mengandalkan Anren untuk mendapatkan dukungan dari 3 klan utama yang masih hidup. Ini adalah langkah yang begitu cepat sehingga mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Junru, maukah kau berjanji padaku? Anren sangat gembira setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, lalu ia berkata kepada Huang Junru dengan tulus. Selama kamu bersamaku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, dan aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Janjikan padanya, janjikan padanya. Begitu Anren selesai berbicara, dia disambut dengan dukungan dan kegembiraan dari banyak pengikut sekte Qintian, dan bahkan kekuatan-kekuatan yang tidak setuju dalam hati mereka mulai membuat keributan. Janjikan padanya, janjikan padanya. Santo Huang, sulit untuk menemukan pria yang baik. Jangan ragu, setujui saja dia. Kamu dan Saint Anren telah menjadi pasangan Tao. Ini adalah berkah bagi kedua sekte dan bahkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Santo Huang, mohon setujui dia. Anren Sengzi dan kamu adalah pasangan yang sempurna. Tidak adil jika kamu tidak tinggal bersamanya. Janji saja padanya. Mendengar semua suara persetujuan, Huang Junru bahkan sempat goyah sejenak, namun dia segera menjadi teguh. Selalu ada suara di dalam hatinya, mendesaknya untuk memikirkan sekte serta sanak saudara dan teman-temannya, tetapi begitu dia memikirkan Su Tianmu, dia membuang semua yang ada dalam pikirannya. Demi Su Tianmu, dia bisa menyerahkan segalanya, bahkan dirinya sendiri, jadi apa bedanya jika dia memiliki emas, mutiara, dan pohon giok. Jadi bagaimana dengan 3 klan kuno? Hatinya hanya milik Su Tianmu. Tak seorang pun dapat mengambil dia dan hatinya. Santo Huang, mengapa kamu masih ragu? Ketulusan hati Santo Anren ada untukmu. Dia benar-benar tulus. Santo Anren, Santo Huang pasti malu. Tolong katakan beberapa patah kata lagi, kalau tidak, Santo Huang tidak akan menyetujui permintaanmu. Mendengarkan desakan semua orang, Anren tidak punya pilihan selain terus menatap Huang Junru dengan tulus, dan berkata dengan lembut. Junru, aku telah sendirian selama bertahun-tahun, berlatih dengan sepenuh hati, hanya untuk menunggumu. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Semua orang merasa daging mereka mati rasa saat mendengarkan pengakuan Anren. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, menyebabkan wajah mereka berubah. Siapa yang berani keluar dan menghentikannya saat ini? Siapa yang mencari kematian, berani menghentikan Anren? Siapa yang tidak sabar untuk hidup? Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita yang paras dan kecantikannya tidak jauh kalah dengan Huang Junru bergegas mendekat. Adik perempuan Ji, sial, kenapa dia ada di sini? Cai Bin tercengang saat mendengar seseorang mencoba menghentikan mereka. Siapapun yang punya masalah otak akan keluar untuk mencoba menghentikan mereka saat ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun, ketika dia melihat Ji Xiyun, dia tercengang lagi. Dia memikirkan semua orang, tetapi dia tidak pernah menyangka itu adalah Ji Xiyun. Ji Xiyun adalah saudara perempuan yang memiliki hubungan terbaik dengan Huang Junru selain Huang Yiyu. Bagaimana mungkin dia tidak merestuinya tetapi malah menentangnya ketika dia bertemu dengan suami kaya seperti Anren? Saraf mana yang salah? Mungkinkah itu untuknya? Dia segera berpikir bahwa itu mungkin untuk Su Tianmu. Ji Xiyun pasti tahu bahwa Huang Junru dan Su Tianmu adalah suami istri. Satu-satunya alasan dia bergegas menentang saat ini mungkin adalah untuk Su Tianmu. Anren menoleh untuk melihat Ji Xiyun yang sedang berlari ke arahnya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul dari matanya. Siapapun yang menghalangi lamarannya harus mati. Tetapi dia tidak bertindak gegabah dan kepala sekolah tidak menunggunya untuk bertindak. Murid Ji, kamu tidak bisa main-main dalam masalah ini. Bantu Huang Junru dan Anren. Mereka adalah murid seluruh sekte. Sebagai calon gadis suci, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk keluar dan menghentikan mereka? Dulu, jika dia memarahi Ji Xiyun, dia mungkin akan mundur,
tetapi kali ini, dia bergegas menghampiri Huang Junru tanpa rasa takut. Kakak senior, kamu tidak bisa menyetujuinya. Apakah kamu lupa janjimu sebelumnya? Ji Xiyun meraih tangan Huang Junru dan menatap matanya. Jangan pernah lupa siapa yang begitu tergila-gila padamu, siapa yang berjuang jauh-jauh dari Huang Jiang untukmu dan menyelamatkanmu dari air dan api. Saya tidak lupa. Huang Junru tersenyum. Dia tahu Ji Xiyun adalah orang yang berani mencintai dan membenci, begitu pula dia. Dia menarik napas dalam-dalam, melirik kepala sekolah yang berwajah muram, dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, Santo Anren, terima kasih atas penghargaanmu, tapi aku minta maaf karena aku tidak layak menerimanya. Anren terkejut dan bertanya tergesa-gesa, mengapa? Dia sudah menunjukkan begitu banyak ketulusan dan sudah membayar begitu banyak untukmu, kenapa kau tidak bisa menyetujuinya? Di seluruh Tianjiang, dapatkah Anda menemukan seseorang yang lebih baik darinya? Saya sudah punya suami. Perkataan Huang Junru menggemparkan, mengejutkan semua orang yang hadir dan menyebabkan Su Tianmu berhenti meronta. Apa, sudah punya pasangan Tao? Kaisar Qintian tidak pernah mengatakan hal itu. Aku belum pernah mendengar bahwa Kaisar Qintian Zong akan merahasiakan hal ini. Apa tujuan Sekte Qintian? Semua orang yang hadir dalam kekacauan. Tidak seorang pun tahu bahwa Huang Junru sudah memiliki pasangan Tao. Bahkan ketika Anren melamar Kaisar Qintian, dia tidak memberitahu siapapun. Bukankah itu membuat Anren menjadi badut? Tindakan ini juga menyinggung Sekte Ling Qiao dan 3 klan kuno sampai Ma Tei. Kamu, apa yang kamu katakan? Anren tersambar petir, menatap Huang Junru dengan tak percaya. Dia telah berusaha keras dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi sekarang dia diberitahu bahwa orang yang dia kejar adalah seorang wanita yang sudah menikah. Lalu semua usahanya akan sia-sia. Apakah Anda akan menjadi bahan tertawaan seluruh Tianjiang? Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Tianzong, apakah kamu mengolok-olok kami? Bagaimana mungkin Sekte Ling Qiao kita dipermalukan olehmu seperti ini? Semua orang dari Sekte Ling Qiao berdiri dengan marah dan melotot ke arah pemimpin Sekte Qintian dengan niat membunuh. Huang Junru adalah pria yang sudah menikah, tetapi dia tidak pernah memberi tahu mereka. Apakah dia sengaja ingin mempermalukan mereka? Qin Tianzong, tindakanmu terlalu tidak bermoral. Anda harus memberikan penjelasan kepada semua orang tentang masalah ini. Bagaimana mungkin Sekte Ling Qiao, sebuah sekte besar, membiarkanmu mempermalukan kami seperti ini? Ketiga klan kuno yang masih bertahan semuanya meletus, menanyai pemimpin Sekte Qintian atas nama Sekte Ling Qiao. Pemimpin Sekte Qintian hampir menjadi gila. Itu seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi bagaimana hasilnya menjadi seperti ini? Mereka tidak mampu menyinggung 4 kekuatan teratas. Mereka bahkan tidak dapat menahan amukan 4 kekuatan teratas. Dia melirik Ji Xiyun dan Huang Junru tetapi tidak menghukum mereka. Tidak ada gunanya menghukum mereka sekarang. Yang perlu dia lakukan adalah menyelamatkan situasi dengan cepat. Semuanya, harap tenang. Biarkan saya menjelaskan alasannya. Orang-orang dari Sekte Ling Qiao dan 3 klan kuno menatapnya dengan dingin. Akan lebih baik jika dia bisa memberi mereka penjelasan yang sempurna. Jika tidak, Sekte Qintian Anda tidak akan ada lagi. Pada saat ini, Ni Changming di tengah kerumunan diam-diam menyeka keringat dinginnya. Masalah ini benar-benar di luar kendali. Menara Changlan mungkin harus mengerahkan seluruh pasukan. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa Sein Huang berasal dari Huang Jiang. Sebelum dia datang ke Tianjiang, keluarganya telah mengatur pernikahan untuknya. Dia memiliki tunangan. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit mereda. Lagi pula, di tempat miskin dan terpencil seperti Huang Jiang, orang-orang biasanya menikah dan punya anak lebih awal. Tunangan. Tatapan mata Anren dingin. Tunangan, kan? Lalu dia membunuh tunanganmu. Kecuali dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas untukmu. Dia tidak hanya ingin membunuh tunangan Huang Junru, dia bahkan ingin membantai seluruh keluarganya. Semua orang di Huang Jiang tahu bahwa tunangan Sein Huang memiliki bakat rendah dan ingin keluar dari Huang Jiang tetapi meninggal di tengah jalan. Santo Huang bernostalgia, jadi dia tetap suci selama bertahun-tahun ini. Dia tidak dapat menerima pengejaran orang lain saat ini, jadi masuk akal baginya untuk menggunakan alasan ini untuk menolak. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar ini, ekspresi orang-orang dari Sekte Ling Qiao dan 3 klan kuno kembali tenang. Hal ini membuat pembicaraan menjadi lebih mudah.
Ada sedikit kekejaman di mata Anren. Tidak apa-apa jika dia mati di tengah jalan, tetapi dia tidak akan mentolerir pasir di matanya. Begitu dia berhasil mengejar Huang Junru, dia masih akan memusnahkan seluruh keluarga tunangan Huang Junru. Saya mati di tengah jalan, kok aku nggak tahu? Kakak Su, Cai Bin sangat ketakutan saat mendengar perkataan Su Tianmu. Kepala sekolah akhirnya berhasil menenangkannya. Kenapa kamu bicara? Saat mereka mendengar seseorang menangkap perkataan pemimpin Sekte Qintian, semua orang menoleh dengan bingung. Siapa dia? Su Tianmu menyebabkan insiden besar di Tianjiang dan kabur dari Sekte Chaotian. Hanya sedikit orang yang mengenalnya. Bahkan ketika kepala Sekte Qintian menoleh ke arah Su Tianmu, matanya dipenuhi kebingungan dan dia tidak mengenalinya. Su Tianmu. Ji Xiyun berseru ketika dia melihat Su Tianmu. Mengapa kamu ada di sini? Huang Junru hanya menoleh dan badannya gemetar saat mendengar kata-katanya. Bukankah yang dilihatnya sebelumnya hanyalah ilusi? Tidak ada persepsi yang salah. Dia berbalik dengan badan gemetar, dan saat dia melihat Su Tianmu, dia tercengang. Itu benar-benar saudaranya Mu Junro. Su Tianmu berbicara dengan lembut, dan mata Huang Junru tiba-tiba berkaca-kaca. Kerinduan selama bertahun-tahun membuatnya tidak dapat menahan diri lagi, dan dia bergegas menghampiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Tianmu. Melihat hal itu, Cai Bin tak punya pilihan lain selain melepaskan Su Tianmu agar keduanya bisa berpelukan. Kakakmu, aku sangat merindukanmu. Huang Junru memeluk Su Tianmu erat-erat, dan dengan air mata di matanya, dia mengungkapkan kerinduannya dalam satu kalimat. Junro, aku juga merindukanmu. Su Tianmu juga memeluknya erat, dan saat ini mereka berdua tampak menyatu menjadi satu. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan bahkan membuat semua orang di Sekte Qintian mati rasa. Dia adalah Su Tianmu. Kepala Sekte Qintian akhirnya ingat siapa Su Tianmu, tetapi bukankah dia tinggal di Menara Changlan? Mengapa dia keluar saat ini? Siapa yang mengizinkannya masuk? Lalu dia menjadi sangat marah hingga dia melompat-lompat, melihat pohon emas, mutiara dan giok akan segera didapatkan. Kutu kupret mana yang membiarkan Su Tianmu masuk dan merusak rencana mereka? Bukan berarti mereka hanya mementingkan kepentingan, tetapi jauh di lubuk hati mereka merasa bahwa Su Tianmu tidak layak untuk Huang Junru. Jadi bagaimana jika Su Tianmu memiliki warisan Tianzun? Itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia adalah orang biasa-biasa saja yang telah menyia-nyiakan waktu terbaiknya untuk berkultivasi dan sulit akan meraih apapun di masa mendatang. Dan Su Tianmu memiliki warisan, jadi apakah Anren tidak memiliki warisan? Tanpa warisan apapun, bagaimana seseorang bisa berjuang dari Huangjiang ke Tianjiang dan menimbulkan masalah di Tianjiang? Belum lagi Anren adalah putra suci pertama Sekte Lingqiao dan mendapat dukungan dari 3 klan kuno. Dibandingkan dengan Anren, Su Tianmu tidak ada apa-apanya. Berapa banyak kerugian mereka hanya karena kemunculan Su Tianmu. Tak lama kemudian matanya tertuju pada Cai Bin. Jika ia ingat dengan benar, Cai Bin lah yang baru saja memeluk erat Su Tianmu. Kamu seorang pengkhianat. Cai Bin merasakan niat membunuh dari kepala sekolah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menatap kepala sekolah dan mundur beberapa langkah. Mungkinkah dia ingin membunuhnya? Kepala sekolah memang ingin membunuh Cai Bin sekarang, tetapi dia tidak melakukannya saat ini, dan sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Yang jadi inti sekarang adalah bagaimana cara melamarnya. Berbalik menatap Anren, dia melihat wajah Anren sangat muram dan garang, kepala sekolah itu benar-benar lumpuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Anren menatap Su Tianmu dan pria lainnya yang berpelukan, giginya gemeletuk. Sekarang dia benar-benar menjadi badut. Semua usahaku sia-sia dan aku menjadi bahan tertawaan. Su Tianmu. Dia meraung dalam hatinya, berharap dia bisa mencabik-cabik Su Tianmu dengan matanya. Dia membantumu, tapi akhirnya kau merebut wanitanya. Kutu kupret yang tidak tahu berterima kasih, dia bisa membantumu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Tuan, Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Klanku tidak akan membiarkanmu mempermalukan kami. Orang-orang dari 3 klan kuno semuanya marah. Ini bukan lagi sekadar lelucon bagi Anren, bahkan mereka akan direndahkan menjadi badut. Mereka harus diberi penjelasan untuk ini. Pemimpin Sekte Qintian menjadi semakin kesal saat melihat mereka. Memberikanmu penjelasan, bagaimana dia akan menjelaskannya?
Segalanya sudah terjadi, apa yang dapat dia lakukan sekarang? Haruskah Su Tianmu dan Huang Junru dipisahkan dengan paksa? Dan membunuh Su Tianmu? Jika mereka melakukan ini, merekalah yang akan diawasi, dan Huang Junru pasti tidak akan menyetujuinya. Apakah kamu sudah cukup memelukku? Anren menggertakkan giginya dan berkata ketika dia melihat Su Tianmu dan pria lainnya tidak berniat melepaskannya. Su Tianmu meliriknya dan mengabaikannya. Dia memeluk istrinya selama yang dia mau. Su Tianmu, kalian berdua baru bertunangan, dan belum resmi menjadi suami istri. Aku masih punya hak untuk mengejar Junro. Anren jelas-jelas menjadi gila, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya semampunya untuk membuat lamaran pernikahan ini lebih sah dan tidak terlalu memalukan. Su Tianmu melepaskan Huang Junru, memegang tangannya dan menatap Anren dengan acuh tak acuh. Anren, aku menyarankanmu untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Junro dan aku menikah di Huangjiang dahulu kala dan menjadi pasangan resmi. Lagi pula, nama Junro bukan namamu. Kalau kau mau, kau bisa memanggilku Sein Huang. Anren menatap Su Tianmu, begitu marahnya hingga paru-parunya hampir meledak. Dia belum pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Su Tianmu, jangan berpikir bahwa hanya karena kita datang dari Huangjiang bersama, kamu punya hak untuk berbicara denganku. Aku tidak peduli apakah kamu sudah menikah atau belum. Junro adalah milikku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau berani mengganggu Junro lagi, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang bukan hanya tentang mengejar Huang Junru, tetapi juga tentang kehormatan dan aibnya sendiri. Dia harus memperjuangkannya kembali. Pasukan di sekitarnya semua mundur beberapa langkah setelah melihat ini. Anren telah diprovokasi menjadi gugup gila, jadi mereka harus berhati-hati agar dia tidak menggigit orang secara acak. Semua orang di Sekte Ling Qiao mengerutkan kening. Huang Junru sudah menjadi komoditas bekas, jadi mengapa dia masih begitu paranoid? Bahkan jika kamu membunuh Su Tianmu, pernikahan ini tidak akan mungkin terjadi. Namun, setelah melihat ketiga klan kuno itu dan melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memilih untuk tetap diam. Selama ketiga klan kuno itu bersedia untuk terus mendukung Anren, mereka bersedia melakukan pekerjaan besar. Setidaknya itu akan membuat Kaisar Qin Tianzong membayar harga yang mahal. Anren, kau, Huang Junru menatap Anren dengan marah. Meskipun dia telah berubah menjadi pedang karena belas kasihan, pengaruh pedang kejamnya sebelumnya masih ada. Dia berani menyerang siapapun yang mengancam suaminya. Junru, ini masalah antara laki-laki. Biar aku yang mengurusnya. Su Tianmu mencubit telapak tangan Huang Junru dan menyela. Huang Junru menatap Su Tianmu dan mengangguk patuh, bagaikan seorang wanita kecil yang bergantung pada suaminya. Anren sangat marah sehingga matanya hampir menyemburkan api. Semakin Su Tianmu dan cintanya, semakin menghina dia. Anren, alasan kamu begitu bangga tidak lain adalah karena kamu mulai berlatih beberapa tahun lebih awal dariku, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memikirkan wanitaku. Terutama kamu. Siapa kau? Beraninya kau menantangku? Anren meraung, benar-benar tidak tahan lagi, dan mengeluarkan jurus-jurusnya. Murid-murid orang di sekitar menyaksikan dengan kaget, mereka semua merasa ngeri. Itu benar-benar ranah hukum langit dan bumi. Dia mungkin salah satu orang termuda di Tianjiang yang telah mencapai alam surga dan bumi. Saya tidak tahu tingkat kultivasinya. Semua orang menoleh ke arah Su Tianmu. Jika dia berani menantang Anren, dia pasti sangat kuat, bukan? Namun menurut kesan mereka, saat mereka lolos dari Sekte Chaotian, mereka hanya memiliki tingkat kultivasi alam Xuanzhen, bukan? Baru beberapa tahun berlalu, seberapa kuatkah itu? Junro, setelah kau selesai menghadapinya, maukah kau ikut denganku? Su Tianmu tidak peduli dengan kultivasi Anren, dan bahkan tidak menatapnya dua kali, dan bertanya pada Huang Junru. Huang Junru melirik kepala sekolah, lalu ke Ji Xiyun dan yang lainnya, ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Kakakmu, jangan pernah berpisah lagi kali ini. Sekalipun kita mati, kita harus mati bersama-sama. Saat Su Tianmu tidak ada, dia mungkin masih ragu-ragu. Sekte Qin Tian melatihnya menjadi mesin pembunuh, dan dia tidak berutang apapun kepada Sekte Qin Tian. Namun, ada juga orang-orang yang benar-benar memperlakukannya dengan baik, dan itulah alasan keraguannya. Namun,
Su Tianmu ada di sisinya, jadi dia tidak perlu memikirkan apapun dan bahkan siap untuk mati. Dia tidak memiliki warisan apapun, dan jika tidak ada yang membantunya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan An Ren. Tetapi selama dia bisa bersama Su Tianmu, dia bersedia menerima hasil apapun. Ah, aku akan membunuhmu. Melihat Su Tianmu berani mengabaikannya, An Ren tidak tahan lagi dan meraung dan langsung membunuhnya. Pimpinan Sekte Qintian menatapnya dengan kedipan mata, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Berhenti. Ji Xiyun tidak tahan melihatnya lagi dan bergegas keluar untuk menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh kepala sekolah di tengah jalan. Kutu kupret, seru Cai Bin dan ingin membantunya menghentikannya. Lagi pula, dia tahu betul tingkat kultivasi Su Tianmu. Namun, dia berhenti sebelum melangkah 2 langkah. Apa gunanya bergegas maju? Apakah Su Tianmu masih bisa diselamatkan? Dengan tingkat keahliannya, maju menyerang sama saja dengan mengundang kematian. Belum lagi dia, bahkan orang biasa di level hukum langit dan bumi akan mati jika dia maju terus. An Ren mampu menjadi putra suci pertama Sekte Ling Qiao, jadi kekuatan sejatinya tidak dapat diukur dengan kultivasi yang dangkal. Semua orang di sekitar tampak seperti sedang menikmati tontonan yang bagus, mereka ingin melihat modal apa yang dimiliki Su Tianmu hingga bisa begitu sombong. Ni Changming ingin mengambil tindakan pada saat pertama, tetapi dia masih menahan diri. Alasan pertama adalah dia tidak membawa banyak orang dari alam hukum langit dan bumi bersamanya dalam perjalanan ini. Bahkan jika dia bisa menekan An Ren, dia tidak bisa menekan orang-orang dari Sekte Ling Qiao, belum lagi ada 3 klan kuno di sini. Kedua, dia paling tahu seberapa kuat metode Su Tianmu. Tingkat kultivasi hukum alam langit dan bumi saja tidak bisa mengancamnya. Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa dia belum melakukannya? Mereka telah membunuhnya tepat di depannya, dan dia masih tidak melawan. Semua orang bingung ketika melihat An Ren bergegas ke Su Tianmu dan Su Tianmu tidak berniat mengambil tindakan. Bahkan jika dia ingin pamer, tidak perlu melakukannya saat ini, kan? Di tengah kebingungan mereka, Su Tianmu bergerak, tetapi hanya dengan santai. Apakah menurutmu kamu bisa mematahkan serangan An Ren seperti ini? Engah. Tetapi Su Tianmu benar-benar hanya melambaikan tangannya, tidak hanya mematahkan serangan An Ren, tetapi juga membuatnya muntah darah. An Ren bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menabrak aula utama sekte. Ada ledakan keras yang tampaknya mengguncang seluruh aula. Belum lagi An Ren, bahkan orang-orang yang menonton acaranya pun tidak dapat bereaksi. Mendesis. Ini, baru saja mengangkat tangan, dan kamu langsung terjatuh. Sial, dia tidak mati, kan? Semua orang merasa An Ren menghilang dalam sekejap mata. Mereka tersentak kaget lalu segera melihat ke arah aula sekte, tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk melihat apakah An Ren sudah mati atau belum. Putra suci An Ren. Hanya orang-orang dari Sekte Ling Qiao yang berteriak dan bergegas untuk memeriksa An Ren. Adapun orang-orang lainnya, mereka hanya bisa menonton dan menatap Su Tianmu. Apa-apaan ini? Trik macam apa ini? Terlalu kuat. Cai Bin terkejut. Dia sudah tahu kalau Su Tianmu punya trik, tapi dia tidak menyangka kalau Su Tianmu ternyata sekuat itu. Dia merobohkan orang suci pertama dari Sekte Ling Qiao hanya dengan 1 lambaian tangannya. Dia juga ingin memiliki metode seperti itu. Metode apa yang dia gunakan? Seru Ji Xiyun sambil menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Su Tianmu pasti memiliki kekuatan besar saat dia mampu melenyapkan urat pedang Huang Junru yang kejam, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Tidak apa-apa jika dia berhadapan dengan hukum langit dan bumi yang biasa, lagi pula, warisan itu mengerikan. Namun, An Ren bukan hukum langit dan bumi yang biasa, dia juga memiliki warisan. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dihancurkan oleh Su Tianmu? Apakah warisan anak ini bisa digunakan begitu saja? Kepala Sekte Qintian sedikit terkejut sesaat, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangkal bahwa metode Tianzun itu kuat, tetapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa menggunakannya. Jika kau benar-benar membunuh An Ren dengan 1 gerakan, apakah Sekte Ling Qiao akan membiarkanmu pergi? Aku takut jika leluhur itu muncul, kamu akan mati. Orang-orang dari 3 klan kuno menatap Su Tianmu dengan mata dingin. Jika An Ren mati, mereka tidak akan pernah membiarkan Su Tianmu pergi, tetapi sekarang An Ren belum mati. Ah! Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar di aula utama sekte, dan kemudian atapnya hancur.
Di tengah puing-puing yang beterbangan, Anren bergegas keluar dengan rambut acak-acakan dan darah di sudut mulutnya. Dia menatap Su Tianmu di depan aula dengan ekspresi yang sangat ganas. Belum mati, Su Tianmu mengangkat alisnya karena terkejut. Dia menggunakan kekuatan dewa saat melambaikan tangannya tadi. Dia belum mati. Mungkin bukan masalah apakah dia kuat atau tidak. Dia pasti mewarisi sesuatu. Kau memaksaku melakukan ini. Anren meraung di udara, tetapi tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, sebuah hantu muncul di belakangnya. Penampakan hantu itu tidak dapat dilihat dengan jelas, namun penindasannya dapat dirasakan. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir menatapnya dengan kagum, tetapi tidak berani menatapnya secara langsung. Apakah ini warisannya? Akhirnya aku melihat warisan legendaris itu, tetapi aku tidak tahu seberapa kuatnya, penguasa surgawi. Atau dewa. Atau orang suci. Pengetahuan mereka membatasi imajinasi mereka, dan hal tertinggi yang berani mereka lakukan adalah menjadi orang suci. Siapapun yang berada di atas tingkat orang suci telah lama meninggalkan dunia ini, atau telah bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Di atas orang suci adalah kaisar surga. Orang-orang seperti itu telah lama meremehkan untuk mengambil alih badan lain dan berkultivasi lagi. Jika mereka meninggal, mereka dapat langsung memasuki reinkarnasi dan bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Bahkan biaya dan risiko membangun kembali jauh lebih kecil daripada orang kuat lainnya, dan harapan untuk menembus belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi jauh lebih besar. Berjalan di jalan yin dan yang, kata-kata kaisar reinkarnasi bukan hanya sekadar kata-kata. Kakakmu, warisan macam apa yang dimilikinya? Huang Junru melihat bayangan di belakang Anren dan langsung khawatir pada Su Tianmu. Orang suci. Su Tianmu melihat apa warisan Anren pada saat pertama. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Guanlin. Gu Guanlin juga memperoleh warisan seorang suci. Jika dia tidak bertemu dengannya, dan telah tumbuh dengan sukses di bawah pelatihan Sein Dao Chai, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dari Anren, atau bahkan jauh lebih kuat. Ini adalah warisan seorang santo. Menatap bayangan di belakang Anren, keserakahan muncul di mata Su Tianmu. Jiwa yang tersisa dari orang suci itu adalah kesayangan kaisar abadi yang gila. Jika dia bisa menelan warisan suci Anren, itu pasti cukup bagi kaisar abadi gila untuk hidup tanpa kekhawatiran selama puluhan tahun, dan dia tidak perlu bekerja keras untuk menekan pagoda 18 lantai. Tunjukkan pada kami warisanmu. Anren berteriak dengan marah, dia ingin membiarkan Su Tianmu merasakan betapa putus asanya dia. Warisan dari guru surgawi. Kita seperti semut di depannya. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara yang mulia surgawi dan orang suci. Perbedaannya seluas langit dan bumi dan tidak akan pernah bisa dijembatani. Pada saat yang sama, dia juga ingin memamerkan ototnya dengan menghancurkan sampai mati seseorang yang mewarisi warisan Tianzun, untuk melihat siapa lagi di dunia ini yang berani melawannya. Warisanku. Su Tianmu mensibir dan menatap Anren dengan penuh penghinaan. Kamu tidak layak melihatnya. Apa katamu? Wajah Anren penuh amarah. Dia bahkan menunjukkan sisa jiwa seorang suci, tetapi kamu masih berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Arogan. Maaf, saya tidak bermaksud itu bersifat pribadi. Anren tercengang. Apa maksudnya kalau itu tidak ditujukan padanya? Lalu dia begitu marah sampai hampir medut. Itu sudah dilemparkan ke wajahnya, bukankah itu ditujukan padanya? Kutu kupret ini berani menjadi sasarannya saat ini. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat, termasuk dia. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Itu terlalu gila, bukankah dia hanya memiliki warisan penguasa surgawi? Mengapa dia menjadi begitu sombong? Warisan Anren setidaknya adalah warisan seorang dewa, atau bahkan lebih kuat dari dewa. Apakah dia tidak tahu tentang ini? Bahkan jika dia telah menyelesaikan warisannya, dia tidak bisa bersikap sombong di depan sisa jiwa dewa berdaulat, kan? Saat mereka berdiskusi, mereka perlahan kehilangan kepercayaan diri. Jelas bahwa Anren adalah jiwa yang tersisa. Bisakah dia mengalahkan warisan yang lengkap? Mereka belum pernah mencobanya, dan tidak tahu seperti apa konsep di atas yang mulia surgawi, jadi tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat memberi jawaban. Berani sekali kau menghina tuanku. Geram Anren. Ia tidak peduli dengan semua itu. Sudah cukup buruk untuk mempermalukannya, tetapi ia berani mempermalukan tuannya.
Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kau tahu tuanku adalah seorang suci. Santo. Orang-orang di sekitar menjadi gempar lagi. Mereka memang meremehkan. Melihat bayangan di atas kepala Anren, ada lebih banyak kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Dengan warisan seorang Santo, sulit untuk tidak menjadi kuat. Anda harus tahu bahwa keturunan kuno hanyalah keturunan orang suci, dan hanya keturunan Gongyang yang merupakan keturunan Kaisar Surga. Namun, ia kemudian menjadi Kaisar Surga, dan keturunannya adalah orang suci pada awalnya. Saya tidak tahu mengapa mereka terbunuh dalam semalam, hanya menyisakan beberapa orang suku di luar, yang sekarang berkeliaran di mana-mana. Warisan orang-orang suci benar-benar telah mencapai puncak di dunia ini. Hal ini membuat para tetua tertinggi Sekte Qintian semakin puas dengan Anren. Selama Anren menjadi menantu mereka, ketika Anren menjadi orang suci di masa depan, mereka juga dapat menjadi kerabat kerajaan, dan tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menjadi keturunan para leluhur. Mereka sudah berharap Anren akan membunuh Su Tianmu secepatnya. Bagaimana mungkin seorang pewaris Dewa Surgawi dapat dibandingkan dengan pewaris orang suci? Bahkan tidak layak bagi orang suci sekte mereka. Saudaramu, Huang Junru sedikit panik. Dia tidak memiliki warisan, jadi dia bisa lebih memahami kekuatan warisan orang suci itu. Dia takut warisan Su Tianmu tidak dapat bersaing dengan warisan orang suci itu. Jangan panik, sekarang setelah aku menemukanmu, aku hampir menyelesaikan tugasku. Sekarang aku bisa melepaskan diri dan menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanku. Mendengarkan kata-kata percaya diri Su Tianmu, Huang Junru mengangguk percaya. Dia sangat percaya dan harus mempercayainya. Oh, orang-orang di sekitar sangat marah hingga mereka menertawakan kata-kata Su Tianmu. Apakah tidak ada lawan di dunia ini? Gila sekali sampai tidak ada batasnya. Bahkan jika dunia ini termasuk dalam level yang lebih rendah, masih ada naga dan harimau yang bersembunyi, dan bahkan Kaisar Surgawi yang tersembunyi. Apakah giliranmu untuk bersikap begitu sombong? Kalau tidak, orang kuat Tianzunmu akan keluar, kan? Kalau begitu, kamu tidak perlu keluar lagi. Anren benar-benar tidak ingin mendengarkan kata-kata kasar Su Tianmu lagi. Awalnya dia ingin memamerkan otot-ototnya, tetapi karena dia sangat tidak tahu terima kasih, sebaiknya dia mati saja. Menguasai, dia menatap jiwa yang tersisa, lalu jiwa yang tersisa itu mengangkat tangannya dan menekan ke arah Su Tianmu, jari-jarinya langsung menjadi sebesar gunung. Di bawah jari orang suci itu, Su Tianmu seperti seekor semut, dan tampaknya dia ditakdirkan untuk dihancurkan sampai mati. Su Tianmu menatap jarinya dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kau, seorang sisa jiwa orang suci, bertindak gegabah di hadapanku. Orang suci itu kuat, tetapi dia hanyalah jiwa yang tersisa, sedangkan dewa sucinya adalah warisan yang lengkap. Untuk menghancurkan sisa jiwa, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan Sein Dao Naga. Kekuatan dewa tanpa ampun sudah cukup. Catatan penciptaan kekacauan. Rekaman 2 transformasi. Angkat tanganmu dan kekuatan dewa akan meledak. Hehehe, orang-orang yang tidak dapat menegakkan punggungnya karena tekanan dari tanah suci, tersapu oleh tekanan dari dewa ilahi, dan mereka hampir berlutut sambil mengerang tertahan. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, tetapi tidak ada suara keras seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, kekuatannya terlalu kuat, dan suara yang meletus berubah menjadi energi dan menyebar ke segala arah. Jika kita terpisah ribuan mil, kita mungkin dapat mendengar suara pertempuran. Tidak bagus. Mundur cepat. Para penonton yang menyaksikan pertunjukan itu baru menyadari akibat dari benturan kekuatan kedua orang hebat itu, lalu semuanya mundur sambil berseru-seru. Jika ini terpengaruh, tidak akan ada mahyiyat yang tersisa. Mulai formasi. Kepala Sekte Qintian juga mengaktifkan formasi pada kesempatan pertama. Sebagai sekte tingkat atas, mereka masih memiliki beberapa fondasi, dan formasi tersebut seharusnya dapat membatasi ledakan energi. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, semua yang ada di depan aula utama sekte itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Bangunan megah itu menghilang tanpa suara. Berdengung. Kekuatan dahsyat itu sirna, dan perisai formasi yang baru saja didirikan Sekte Qintian tidak bertahan lama, hancur di tempat. Dengung-dengung-dengungan. Untungnya, Sekte Qintian sudah siap dan mengaktifkan satu demi satu formasi besar untuk mencegah kekuatan mengerikan itu menyebar. Pah pah pah.
Tetapi perisai formasi mereka seperti kaca dan hancur hanya dengan satu pukulan. Namun, karena lapisan penghalang, kekuatan yang meletus dari pusat pertempuran sedikit melemah. Kekuatan itu tidak lagi begitu menakutkan, tetapi masih cukup kuat untuk membunuh beberapa orang di alam Fatian Siang di kota. Namun, mereka harus menekannya saat ini. Mereka tidak punya waktu untuk bertindak sebelum Sekte Qintian bertindak. Sudah sangat sulit untuk mengaktifkan begitu banyak formasi dalam waktu sesingkat itu. Ketiga klan kuno itu mengambil tindakan dan menggunakan senjata ajaib mereka untuk mengunci sisa kekuatan pertempuran dan mencegah jatuhnya korban. Huf. Melihat kekuatan pertempuran akhirnya berhasil ditekan, mereka yang kabur tersentak karena ketakutan yang masih ada. Mereka benar-benar baru saja melangkah ke gerbang neraka. Jika mereka berlari lebih lambat atau gagal menekannya, mereka semua akan mati. Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyaksikan pertarungan antara Destiny Child. Ini bukan menonton perkelahian, ini jelas menyia-nyiakan hidupmu. Saat berkelahi, jangan sakayati orang yang tidak bersalah. Banyak orang yang hampir menangis. Mereka hanya penonton, tidak perlu merenggut nyawa mereka, bukan? Namun, meskipun sangat berbahaya, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Bentrokan antara orang suci dan makhluk surgawi mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Jika mereka melewatkannya, mereka pasti akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Jika saya dapat menyaksikan pertempuran ini dengan aman, saya dapat membanggakannya selama sisa hidup saya. Sambil menyentuh dada mereka, mereka segera melihat ke arah aula utama sekte. Siapa yang menang? Pertarungan di alam Fatian Siang diputuskan dengan satu gerakan, dan ini terutama berlaku untuk para pejuang di atas level Tianzun. Kita seharusnya bisa melihat hasil pertarungan sekarang. Ketika mereka melihat lebih dekat, yang mereka lihat hanyalah tumpukan debu, bahkan tidak ada Reryun Dewa. Semuanya hancur menjadi abu. Dia masih berdiri di sana. Tanah suci menekannya, dan itu tidak apa-apa. Warisan lengkap dari penguasa surgawi dapat menyaingi alam suci. Mendesis. Melihat Sutianmu masih melayang di udara, dan bahkan Huang Junru dalam pelukannya aman dan sehat, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bahkan orang-orang dari tiga klan kuno yang masih hidup pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Mereka tidak tahu seberapa besar jarak antara yang mulia surgawi dan alam suci, tetapi mereka tahu lebih banyak daripada yang lain. Sungguh tidak masuk akal bahwa yang mulia surgawi bisa aman dan sehat dalam pertempuran dengan alam suci. Sangat tidak masuk akal. Kok kamu baik-baik saja? Anren menatap Sutianmu dengan ngeri. Ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskannya. Bukankah Tianzun hanyalah seekor semut di depan alam suci? Jiwa yang tersisa berani bersikap begitu merajalela di hadapanku. Sutianmu bagaikan dewa yang turun dari surga, menatap bayangan samar di belakang Anren dengan penuh penghinaan. Jangan menyerah dulu. Menyerah. Jangan kira kau bisa menantangku hanya karena kau pernah menghalangiku sekali. Anren mengumpat dengan marah, menatap bayangan itu dan berkata, Tuan, berapa kali kekuatan warisannya bisa menghalangimu? Bunuh dia dan telan warisannya. Alasan mengapa gurunya mengambil tindakan adalah karena dia tertarik dengan kekuatan warisan di Sutianmu. Jika dia bisa menelan seluruh jiwa yang mulia surgawi, toniknya pasti akan sangat besar. Tetapi tuannya tidak mengatakan apa-apa, dan wajah Anren berubah saat melihatnya, penuh keterkejutan. Guru, Anda. Dia kemudian menyadari bahwa roh dan jiwa tuannya sedikit lebih lemah daripada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa kekuatannya sangat terkuras. Dia tidak melukai Sutianmu, tetapi dia juga kehilangan 800 poin. Apakah warisan lengkap dari Dewa Surgawi benar-benar sekuat itu? Guru Surgawi belum bertindak secara pribadi. Anren meratap dalam hatinya. Sekarang Sutianmu hanya meminjam kekuatan Guru Surgawi, tetapi gurunya sudah sangat kelelahan. Jika Guru Surgawi bertindak secara pribadi, bukankah gurunya akan lebih menderita lagi? Lupakan. Apa? Mendengar ucapan tuannya, Anren tercengang dan menatapnya tak percaya, kutu kupret itu telah mempermalukannya terlalu parah. Bahkan kau pun dipermalukan seperti ini, bagaimana kau bisa menoleransinya? Apakah kau akan pergi begitu saja? Lalu di mana dia akan menaruh wajahnya? Di mana kau menaruh wajahmu? Jangan lupa, Anda adalah orang suci yang kuat.
Apakah Anda akan menelan penghinaan dan menjadi bahan tertawaan? Tuan, apakah tidak ada cara lain? Anren menggertakkan giginya dan menyampaikan pesan itu. Pembicaraannya dengan tuannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Jika didengar oleh orang lain, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tidak, ketika Anren mendengar dua kata ini, hatinya hancur. Dia berjuang keras dari Huang Jiang. Dia jenius di mana-mana dan memenangkan setiap pertempuran. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami kemunduran seperti itu. Namun karena sang guru tidak mau bertindak, apalagi yang dapat dilakukannya? Apakah Anda mengandalkan diri sendiri? Mengandalkan diri sendiri sungguh jalan buntu. Tuan, melihat tuannya kembali ke badannya dengan begitu bersemangat, Anren tiba-tiba panik. Lagi pula, dia sudah selesai membuat ancaman terlebih dahulu. Sekarang tuannya telah kembali ke badannya seperti ini, bagaimana dia harus mengakhiri ini? Pada saat ini, dia merasa Mahtei rasa, terutama saat dia melihat Su Tianmu, kulit kepalanya terasa Mahtei rasa hingga hampir meledak. Guru, guru, tidak ada respons terhadap teriakannya yang terus-menerus, dan Anren hampir putus asa. Bukankah ini memberinya semua tekanan? Orang-orang di kejauhan kebingungan saat melihat sisa jiwa dari alam suci menghilang. Bertarung satu ronde saja lalu berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu sudah takut? Apakah alam suci akan takut kepada Dewa Surgawi? Kedengarannya konyol, tetapi ini benar-benar terjadi di depan mereka. Saya tidak takut. Mereka tidak bisa mempercayainya, apalagi menerimanya. Itu seperti orang di alam hukum langit dan bumi yang tidak mampu mengalahkan orang di alam langit dan manusia. Siapa yang bisa menerima ini? Bahkan jika seseorang di alam Fatian Siang berdiri di sana dan dibunuh oleh orang di alam Tianren, dia tidak dapat dibunuh, bukan? Sekalipun dia sangat lemah, dia masih bisa membunuh seseorang di alam surgawi hanya dengan satu jari. Senyum sinis muncul di bibir Su Tianmu. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia hanya takut padanya. Lagi pula kau adalah seorang ahli alam suci, bagaimana mungkin kau tidak punya sedikit pun keberanian? Melihat ejekan Su Tianmu, ekspresi Anren terus berubah. Dia harus menemukan cara untuk mengakhirinya, kalau tidak dia akan mati. Su Tianmu, aku sudah menemukan jawabannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Santo Huang dan kamu sudah lama bertunangan dan menikah di Huangjiang. Jika aku datang untuk menghancurkanmu, aku akan menjadi orang jahat. Kita meninggalkan Huangjiang bersama-sama. Tidak mudah untuk mencapai Tianjiang. Aku seharusnya tidak menjadi orang jahat. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan guruku. Semoga kamu bahagia selamanya. Selamat tinggal. Anren membungkuk dan lari setelah mengatakan itu. Kalau kamu tidak lari sekarang, kamu tidak akan bisa kabur. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Anren. Apakah ini mungkin? Siapa yang akan percaya jika saya mengatakannya? Namun anehnya, mereka justru menganggapnya agak kredibel. Selain alasan bahwa Su Tianmu terlalu kuat dan bahkan sisa jiwa alam suci tidak dapat menghentikannya, maka alasan Anren kredibel. Jelas saja, mereka lebih cenderung percaya bahwa Anren sudah memikirkannya matang-matang, dan orang-orang berkuasa di alam suci tidak bersedia melakukan apapun untuk menghancurkan pernikahan yang baik. Apakah aku membiarkanmu pergi? Mendengar perkataan Su Tianmu, Anren terdiam, keringat dingin membasahi dahinya, tetapi dia tidak berani menyekanya. Kau ingin merebut wanitaku dan semuanya beres hanya dengan satu kata. Su Tianmu berkata dengan dingin. Jika dia membiarkannya seperti ini, bukankah kekuatannya sebagai dewa akan sia-sia? Jika saya tidak memberi orang-orang Tianjiang pelajaran yang tak terlupakan, maka selama masih ada warisan, mereka akan berani memikirkan istrinya. Anren menelan ludahnya, berbalik sambil tersenyum paksa, dan meminta maaf kepada Su Tianmu dengan kepalan tangannya. Su Tianmu, aku memang salah dalam masalah ini, tolong maafkan aku. Jadi, kompensasi seperti apa yang kau inginkan? Katakan saja padaku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Kompensasi, tentu, Su Tianmu mensibir, aku menginginkan nyawemu sebagai kompensasi, datanglah dan puaskan aku. Wajah Anren berubah, dan kemarahan muncul kembali di sudut matanya. Su Tianmu, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Kita datang dari Huangjiang bersama-sama. Kau menjadi sasaran, tetapi aku membantumu. Lagi pula, aku juga putra suci pertama dari Sekte Ling Qiao,
dengan bakat yang tak tertandingi. Tolong beri aku ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Mendengar ini, Su Tianmu semakin mensibir, lalu menoleh menatap orang-orang dari Sekte Cao Tian. Apakah menurutmu aku butuh bantuanmu? Jika kalian tidak menghentikan mereka, mereka sudah punah sejak lama. Tetua Agung ke-13 dan Zuoning langsung menggigil. Mereka takut membayangkan bahwa Su Tianmu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga bahkan An Ren pun bisa takut. Jadi menurutmu aku masih berutang budi padamu untuk ini? Su Tianmu mengalihkan pandangannya dan berkata pada An Ren. Untuk pertemuan yang baik di masa mendatang, apakah saya perlu bertemu dengan Anda lagi? Kau, An Ren melotot marah. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah kau benar-benar harus bertarung denganku sampai mati? Apa gunanya hal ini bagimu? Sekalipun kamu memiliki warisan lengkap dari sang guru surgawi, bukan berarti kamu bisa memanfaatkannya tanpa batas, bukan? Dia tidak mudah dibunuh. Setelah menghabiskan seluruh kekuatanmu padanya, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana cara menghadapi orang lain? Aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, kamu mati. Kedua, tuanmu menyerah. Su Tianmu mengangkat dua jari dan berkata, dia memberimu kesempatan, jadi kamu harus menghargainya. Mati. Tuannya menyerah. Dia tidak dapat menerima satu pun dari keduanya. Melihat An Ren tidak menjawab, Su Tianmu mensibir. Kalau begitu kamu mati saja. Kamu berani. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghakimiku? Putra suci Sekte Ling Qiao. Sebelum An Ren bisa berbicara, semua orang dari Sekte Ling Xiao bergegas mendekat dan menghentikan An Ren di belakang mereka. Santo An Ren cukup baik hati untuk menyelamatkan nyawemu, tetapi apakah menurutmu warisan dari Dewa Surgawi cukup untuk menandingi warisan dari alam suci? Su Tianmu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadi musuh Sekte Ling Qiao-ku? Sekte Cao Tian, dia adalah murid Sekte Anda. Mengapa Anda tidak datang dan mendisiplinkannya? Tetua tertinggi ke-13 dari Sekte Cao Tian memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Dengarkan apa yang kamu katakan, apakah ini bahasa manusia? Dia pergi untuk merawat Su Tianmu. Dia tidak memiliki warisan, jadi mengapa dia peduli pada Su Tianmu jika dia tidak peduli dengan hidupnya? Aku takut jika dia berani mengatakan sepatah kata saja, Su Tianmu akan membunuhnya. Melihat orang-orang dari Sekte Cao Tian tidak berani bergerak, orang-orang dari Sekte Ling Qiao tampak tidak senang. Mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati dengan Su Tianmu. Beraninya kau bersikap sombong hanya dengan warisan dari Dewa Langit. Sekte kita memiliki lebih dari satu pewaris. Sekarang mereka hanya bisa menakut-nakuti Su Tianmu, tetapi apa yang mereka katakan itu benar. Ada cukup banyak orang di sekte mereka yang memiliki warisan Tianzun atau Senjun, tetapi mereka tidak seperti Su Tianmu, yang memiliki kekuatan warisan dan dapat menggunakannya sesuka hati. Oleh karena itu, mereka tidak percaya dengan ancaman tersebut dan hanya bisa berharap agar Su Tianmu tidak berkemauan keras dan akan takut dengan ancaman tersebut. Enyah, aku hanya akan membunuhnya. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan membunuhmu juga. Jelas, kata-kata mereka tidak membuat Su Tianmu takut. Sebaliknya, mereka malah takut pada Su Tianmu. Keyakinan ini sungguh kuat. Santo An Ren adalah teman baik klan kita. Jika kau menyentuhnya, kau akan menjadi musuh klan kita. Pada saat ini, keturunan Gongsun bangkit berdiri, langsung memberikan dorongan kepercayaan diri bagi setiap orang di Sekte Ling Qiao. Sein An Ren juga merupakan teman baik klan Namongku. Sahabatku, jangan biarkan dorongan hatimu menuntunmu pada kebencian abadi. Sahabatku tersayang, tolong berikanlah sedikit muka pada klan Murongku dan biarkan masalah ini berlalu. Baik klan Namong maupun klan Murong berdiri untuk mendukung An Ren, tetapi nada bicara mereka tidak sesombong klan Gongsun. Jelas bahwa hubungan mereka dengan An Ren belum begitu baik. Bahkan mungkin saja mereka hanya melakukannya demi klan Gongsun. Alasan lain mengapa mereka keluar untuk memohon belas kasihan adalah pemusnahan keturunan Gongyang. Dunia ini memiliki kekuatan untuk secara langsung memusnahkan klan keturunan kuno, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tentu saja, mereka sedikit lebih berhati-hati dalam segala hal. Terlebih lagi, Su Tianmu begitu percaya diri sehingga mereka harus sedikit berhati-hati dan takut memprovokasi si gila Su Tianmu ini. Dia berani mengambil tindakan langsung di Sekte Qin Tian dan bertarung sampai mati dengan kekuatan warisan.
Jika dia bukan orang gila, lalu siapa dia? Semua orang di sekitar memandang Su Tianmu dengan ekspresi berbeda. Ketiga keluarga yang selamat semuanya berusaha menyelamatkan An Ren, jadi mereka harus membiarkannya begitu saja, bukan? Kau mungkin tidak menghormati sekte Ling Qiao, tetapi siapapun di dunia ini akan menghormati tiga klan kuno. Ini bukan hanya masalah kekuatan dan latar belakang, tetapi yang lebih penting, semua klan kuno terhubung dengan alam atas. Kekuatan untuk langsung mencapai telinga kaisar, siapapun yang pernah mengalami dinasti akan mengerti betapa hebatnya kekuatan ini. Impian setiap kultivator di Tianjiang adalah untuk naik ke alam atas. Menjadi seorang patriark lokal jelas merupakan ide yang biasa-biasa saja. Saat Anda tiba di alam atas, Anda tidak akan terbiasa dengan tempat itu dan harus memulai dari awal lagi. Jika Anda bisa sedikit berinteraksi dengan manusia, hidup Anda di alam atas akan jauh lebih mudah. Dan kebaikan semacam ini hampir hanya bisa diberikan oleh orang-orang keturunan dahulu kala, atau bisa dikatakan merekalah orang-orang yang paling baik dalam memberi. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan bantuan apapun, itu lebih baik daripada membuat musuh terlebih dahulu dan menyinggung keturunan kuno sampai mati. Kemudian naik ke alam atas akan menjadi jalan buntu. Ni Changming memahami prinsip-prinsip ini, dan dia ingin membujuk Su Tianmu, tetapi dia membuka mulutnya dan tetap diam. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam keputusan tuan rumah, dan dia juga percaya bahwa Su Tianmu dapat menyelesaikan semuanya dengan warisan dewa. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat melindunginya. Su Tianmu berbicara penuh dominasi. Peninggalan purba apa? Dia bahkan tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah kami memutuskan untuk memperlihatkan kekuatan kami, apakah ada gunanya untuk tetap bersikap rendah hati? Tidak perlu sama sekali. Orang-orang dari klan Gongsun langsung marah, sementara wajah orang-orang dari klan Nangong dan klan Murong berubah jelek. Mereka hanya memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berarti mereka mudah diajak bicara. Konsekuensi dari tidak memberi mereka muka dan membuat mereka kehilangan muka akan sangat serius. Wah, tampaknya kamu bertekad untuk melawan kami hari ini. Kamu bisa memahaminya seperti itu, kata Su Tianmu ringan, tanpa alasan apapun, dan dia tidak membutuhkan alasan apapun. Kata-kata ini membuat Ni Changming sangat cemas. Tidak bisakah dia mengalah sedikit saja? Katakan saja beberapa kata lembut, dan masalahnya akan selesai. Sekarang tidak ada seorang pun yang berani merebut orang dari Anda, tidak perlu lagi mencari musuh dengan begitu banyak pasukan atas, bukan? Dia tidak tahu bahwa takut akan sesuatu bukanlah gaya Su Tianmu. Jika An Ren tidak terbunuh, dia akan menjadi malapetaka. Sungguh memalukan bagi Su Tianmu jika An Ren terus hidup. Tiga klan kuno berhasil dibuat marah oleh Su Tianmu. Di dunia ini, mereka adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh orang lain. Su Tianmu secara terbuka memprovokasi mereka. Jika mereka tidak menyingkirkan Su Tianmu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di Tianjiang? Beranikah mereka memprovokasi jika ada orang yang membawa warisan datang di kemudian hari? Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Karena kamu ingin mati, kami akan mengabulkan keinginanmu. Orang-orang dari tiga klan kuno yang masih bertahan semuanya menggunakan metode mereka sendiri. Beberapa di antaranya sebanding dengan pukulan dari dewa, dan beberapa di antaranya dapat membatasi kekuatan orang suci. Hanya satu metode saja sudah cukup untuk membuat semua kekuatan gemetar ketakutan. Jika ketiga metode itu digunakan bersamaan, bahkan seorang raja dewa yang sedang berusaha membangun kembali dirinya sendiri akan terbunuh. An Ren tersenyum puas di wajahnya di belakangnya. Dia hampir lupa latar belakangnya. Dia telah bekerja di Tianjiang selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan berbagai koneksi dan hubungan yang tidak dapat dibandingkan dengan Su Tianmu. Tidak kurang dari 10 jasa baik yang diberikan kepadanya oleh keturunan kuno saja. Warisan Tanah Suci benar-benar dapat melakukan apapun yang diinginkannya di dunia ini. Jika sesuatu terjadi pada keturunan kuno, dia harus datang untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ketiga klan kuno itu semua datang untuk melamarnya? Lagi pula, Su Tianmu masih memiliki kekurangan dengannya yang sulit ditutupi, bukan masalah usia, tetapi masalah warisan. Tidak peduli seberapa lengkap warisan yang mulia surgawi, dia tetaplah yang mulia surgawi. Peran dan nilai yang dapat dia mainkan tidak dapat dibandingkan dengan warisannya di alam suci. Belum lagi potensinya bahkan lebih besar dari Su Tianmu.
Dia pasti akan naik pangkat di masa depan, dan potensinya setidaknya di alam Sein. Adapun Su Tianmu, dengan tingkat kualifikasi ini, sulit baginya untuk naik, apalagi Tianzun sudah mencapai puncaknya. Keturunan kuno bersedia membantunya karena mereka menghargai masa depannya. Jika dia bisa menyumbangkan bakat seperti itu kepada keluarga kerajaan atas, imbalan yang bisa dia dapatkan tidak akan terbayangkan. Dengan perbandingan ini, mereka tentu tidak akan bersikap baik terhadap Su Tianmu. Kecuali Su Tianmu dapat menyerah dengan patuh dan menjadi guguk keturunan kuno tentu tidak akan merekomendasikan untuk menerima Su Tianmu. Tapi jelas saja, Su Tianmu tidak bisa menerima hal ini. Bersambung.